Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di Kisah Hikmah Channel, menebar kisah penuh hikmah. Apa kabar teman-teman? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan ketaatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah kisah tentang sahabat Nabi, yaitu yang berjudul Kain Kafan Lusuh Pilihan Abu Bakar As-Siddiq. Kisah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, dialah pria pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia juga orang pertama yang mengakui perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah untuk menerima perintah sholat. Dikutip dari buku biografi Abu Bakar As-Siddiq karya Muhammad Hasan Haikal, disebutkan nama kecil Abu Bakar adalah Abdul Kakbah. Konon nama itu merupakan pemberian sang ibu yang pernah bernazar, jika melahirkan anak laki-laki maka akan diserahkan untuk pengabdian kepada Ka'bah. Abu Bakar juga memiliki nama lain Atiq. Setelah masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mendapat tambahan nama As-Siddiq. Gelar itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dialah pria pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Abu Bakar jugalah yang pertama mengakui perjalanan Isra dan Mi'rajnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat orang lain tak percaya, bahkan ada yang murtad. Kisah sahabat Nabi yang mengakui Isra dan Mi'rajnya Muhammad ini terjadi pada suatu pagi 28 Rajab sekitar tahun 620 atau 621 Masehi, 10 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Saat itu banyak orang kafir Quraisy bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, apakah dia percaya Muhammad pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam di 27 Rajab? In kana qala faqad sadaqa. Jika ia berkata demikian, maka itu benar. Jawab Abu Bakar, selain sebagai orang pertama yang masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun, Sayyidina Abu Bakar juga termasuk orang yang loyal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga terkenal sangat zuhud. Ada dialog di antara Abu Bakar dengan putrinya Sayyidah Aisyah seperti ditulis dalam kitab Anisul Mukminin karya Syafaq Al-Mukhtar. Suatu hari Aisyah menjenguk ayahnya yang sedang berbaring sakit. Kepada sang ayah, Aisyah menyarankan agar dipanggilkan seorang ahli pengobatan. Namun Abu Bakar mengaku sudah diobati. Kepada putrinya yang juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mengaku oleh ahli pengobatan dia diperbolehkan melakukan apa saja. Hal ini menandakan bahwa sakitnya Abu Bakar sudah parah dan mendekati kematian. Musabab semua harta Abu Bakar sudah disedekahkan untuk perjuangan Islam. Tak ada lagi yang tersisa, bahkan untuk selembar kain baru sekalipun. Aisyah pun bertanya, dengan kain mana aku nanti mengkafani jenazah ayah? Dengan baju yang biasa aku pakai saat makmum sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab Abu Bakar. Namun menurut Aisyah, baju itu sudah usang. Dia pun menawarkan untuk membeli kain kafan yang baru, namun Abu Bakar menolaknya. Orang hidup lebih berhak atas sesuatu yang baru ketimbang orang mati, jawab Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada hari Senin 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijrah
atau 22 Agustus 634 Masehi. Pada Senin petang, Umar bin Khattab bersama dengan Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah dan Abdurrahman bin Abu Bakar memakamkan jenazah Abu Bakar di samping liang lahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal tanpa meninggalkan sepeser pun dirham atau dinar. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ketika Al-Hasan sedang bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata, "Wahai Aisyah, tolong perhatikan unta perahan yang biasa kita ambil susunya, dan mangkuk besar yang sering kita pakai untuk tempat penerangan, dan kain beludru yang biasa kita pakai. Sesungguhnya kita mengambil manfaat dari itu semua saat aku mengurusi urusan kaum muslimin. Jika aku mati, kembalikanlah semuanya kepada Umar." Maka ketika Abu Bakar wafat, Aisyah mengirim semua itu kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar pun berkata, "Semoga Allah meridhoimu wahai Abu Bakar. Sungguh lelah orang yang datang setelahmu." Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.